Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bestiara Hanum, NIM 1202072411 dari kelas Ilmu Hukum G. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan hukum laut. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah hukum laut. Materi yang akan dijelaskan pada video kali ini yaitu yang pertama, sejarah UNCLOS, yang kedua, laut teritorial, ketiga, zona tambahan. Materi pertama yaitu sejarah UNCLOS. United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut adalah sebuah perjanjian internasional yang lahir dari hasil konferensi atau pertemuan bangsa-bangsa yang difasilitasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konferensi Hukum Laut Internasional yang pertama yaitu Konferensi Hukum Laut 1 pada tahun 1958, terdiri oleh 700 delegasi dari 86 negara. Pada Konferensi Hukum Laut 1 membahas mengenai tentang laut teritorial, zona tambahan, laut lepas yaitu terkait dengan perikanan dan perlindungan kekayaan hayati dan landasan kontinen. Yang kedua yaitu Konferensi Hukum Laut 2 pada tahun 1960 yang dikenal juga dengan UNCLOS 2. Konferensi ini membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konferensi ulang lagi. Selanjutnya yaitu Konferensi Hukum Laut 3. Konferensi ini merupakan puncak dari karya PBB tentang hukum laut. Konferensi ini menghasilkan satu konvensi yang terdiri dari 17 bab, 320 pasal, dan 9 aneks atau lampiran. Konferensi Hukum Laut 3 atau UNCLOS ditandatangani pada tanggal 10 Desember tahun 1982. Konferensi ini mulai berlaku pada tanggal 16 November tahun 1994. Konferensi ini berisikan tentang penetapan batas kelautan, pengendalian lingkungan, penelitian ilmiah terkait kelautan, kegiatan ekonomi dan komersial, transfer teknologi, serta penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah kelautan. Materi selanjutnya yaitu laut teritorial. Laut kewilayahan atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia, Jepang, Filipina, laut teritorial ini meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya yang dinamakan dengan perairan internal. Pada Konferensi Hukum Laut 1 dan Konferensi Hukum Laut 2 menetapkan bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil, diukur dari garis pangkal. Namun, dalam konvensi ini tidak menimbulkan kesepakatan. Kemudian, dalam Konferensi Hukum Laut 3 atau UNCLOS memuat ketentuan baru mengenai batas laut teritorial yaitu 12 mil. Cara pengukuran laut teritorial. Yang pertama yaitu penarikan sejauh 12 mil. Penarikan garis ini dari garis pangkal terluar yang merupakan titik pasang surut terendah diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai saling berhadapan antar negara pantai diatur dalam Undang UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan atau sebaliknya. Prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial. Yang pertama yaitu garis tengah atau median line principle adalah prinsip penyelesaian garis batas wilayah antar negara yang geografisnya saling berhadapan. Yang kedua yaitu prinsip sama jarak atau equitable principle adalah prinsip penyelesaian garis batas wilayah laut antara negara yang letak geografisnya saling berdampingan. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan atau equitable principle adalah prinsip penyelesaian batas wilayah laut didasarkan pada keadilan dan bukan didasarkan pada kondisi-kondisi fisik alamiah semata. Yang keempat, prinsip kelanjutan alamiah
atau Natural Proclamation Principle adalah prinsip penyelesaian batas landas kontinen yang didasarkan pada lanjutan ciri-ciri alamiah dari daratan sampai dasar laut. Seri selanjutnya yaitu zona tambahan. Zona tambahan adalah letak laut dari sisi terluar dari garis pangkal laut yang sudah ditetapkan dan tidak boleh melebihi 24 mil. Manfaat zona tambahan bagi suatu negara adalah untuk mencegah beberapa pelanggaran seperti bea cukai, fiskal, imigrasi, dan perikanan. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil. 1. Tempat atau garis dari mana lebar laut tambahan itu harus diukur. Tempat atau garis itu adalah garis pangkal. Yang kedua, lebar zona tambahan tidak boleh melebihi dari 24 mil, diukur dari garis pangkal. Yang ketiga, pada zona tambahan negara pantai hanya memiliki yurisdiksi yang terbatas, seperti ditegaskan dalam pasal 33 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini tentu saja berbeda dengan laut teritorial, di mana negara pantai di laut teritorial memiliki kedaulatan sepenuhnya dan hanya dibatasi oleh hak lintas damai. Kewenangan negara pada zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa pada tahun 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan, negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran peraturan atau regulation tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan sanitar, dan wilayah atau di laut teritorialnya. 2. Menghukum atau melanggar peraturan atau regulation tersebut di atas yang dilakukan di wilayah atau di laut teritorialnya. Sedangkan dalam pasal 33 Angklos tahun 1982, di mana negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk 1. Mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, bea cukai, fiskal, imigrasi, atau sanitar di dalam wilayah atau laut teritorialnya. 2. Menghukum pelanggar peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.